Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Felix Chandra, merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, Ambon. Jurusan Manajemen, bidang ilmu manajemen sumber daya manusia. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek yang terkait dengan pernyataan diri dosen pada aspek pengajaran dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 yang memiliki bobot 3 SKS. Sistem pembelajaran mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu kegiatan yang saya lakukan sebagai pengajar, di mana saya akan menyiapkan materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa dalam belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa dan juga mahasiswi. Kemudian, yang kedua adalah interaction, bagaimana kegiatan tatap muka antar dosen dan mahasiswa yang dilakukan di kelas untuk membahas mata kuliah serta materi agar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Serta yang terakhir yaitu assessment, bagaimana pemberian tugas yang terstruktur yang dirancang seperti case method dan problem basic learning, dan juga kuis guna untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif serta keaktifan dari mahasiswa. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sendiri akan membahas secara komprehensif konsep, strategi, dan praktik dalam mengelola sumber daya manusia guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Topik yang dikaji mencakup pengertian manajemen sumber daya manusia, strategi dan analisis sumber daya manusia, analisis pekerjaan dan manajemen bakat, perencanaan serta perekrutan tenaga kerja, seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, manajemen karir, retensi dan keterlibatan karyawan, serta sistem kompensasi. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas isu-isu penting seperti etika kerja, hubungan kerja yang adil, keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen hubungan industrial, hubungan dengan serikat pekerja, pemutusan hubungan kerja, serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia pada konteks global. Mata kuliah ini mengadopsi 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri dari yang pertama, CPL 4, yaitu menguasai konsep teori dalam pengambilan keputusan tentang perilaku pada lingkup personal maupun organisasional dalam kapasitas sebagai profesional, menguasai pengelolaan bisnis serta praktik manajemen dalam skala nasional dan global. Yang kedua, CPL 5, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan penerapan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Serta CPL ke-7, yaitu mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja tim dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini terdiri atas 4 CPMK. Yang pertama, mampu memahami definisi, fungsi, dan tujuan manajemen sumber daya manusia, urgensi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, dan berbagai paradigma manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mampu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan desain pekerjaan serta menganalisis urgensi dan tahap-tahap dalam rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Yang ketiga, dapat memahami dan menganalisis kinerja sumber daya manusia, memahami jenis kompensasi yang tepat bagi tenaga kerja, menganalisis sumber dan cara meningkatkan motivasi tenaga kerja. Serta yang keempat, dapat menganalisis program peningkatan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan hubungan serikat. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini meliputi 3. Yang pertama, RPS dan tugas yang dapat diunduh melalui Syakkat Universitas Patimura, yaitu syakkat.unpati.ac.id. Yang kedua ada PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, dan kuis. Serta yang ketiga yaitu video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi materi pembelajaran yang pertama adalah RPS, kewajiban, sumber pembelajaran, dan juga kontrak perkuliahan. Materi yang kedua berkaitan dengan pengantar manajemen sumber daya manusia, strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia.
Materi yang ketiga berkaitan dengan proses analisis pekerjaan dan metode analisis pekerjaan. Materi keempat, perencanaan sumber daya manusia dan perekrutan. Materi yang kelima yaitu seleksi karyawan. Materi keenam, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Materi yang ketujuh, manajemen kinerja. Materi yang kedelapan yaitu ujian tengah semester. Materi ke-9, kinerja dan manajemen karir. Materi ke-10, manajemen kompensasi. Materi ke-11, etika, relasi karyawan dan perlakuan adil di tempat kerja. Materi ke-12, keselamatan dan kesehatan kerja. Materi ke-13, hubungan industrial. Materi ke-14, pengelolaan sumber daya global. Materi ke-15, hubungan serikat karyawan dan pemutusan hubungan kerja. Serta yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah ini mencakup 4 komponen utama, yaitu kehadiran dan partisipasi memiliki bobot 10%, tugas kelompok dan juga tugas individu memiliki bobot 15%, ujian tengah semester memiliki bobot 35%, serta ujian akhir semester memiliki bobot 40%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketetapan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus, dan hasil penilaian dikembalikan kepada mahasiswa. Untuk tahap berikutnya, berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia untuk materi yang ke-11 mengenai etika, relasi karyawan, dan perlakuan adil di tempat kerja. Selamat menyaksikan. Selamat siang menjelang sore, adik-adik. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Sehat? Sehat. Oke. Di hari yang semu gelap ini, kita akan mempelajari mengenai manajemen sumber daya manusia untuk pertemuan 11. Tapi sebelum kita mulai, mari kita awali semuanya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Kita mulai perkuliahan. Tapi sebelum masuk ke materi mengenai etika, relasi karyawan, dan perlakuan adil di tempat kerja, kita akan ulas sedikit kembali mengenai materi minggu lalu. Materi minggu lalu, kita membahas mengenai kompensasi. Ya kan? Adik-adik semua sudah pernah dengar kompensasi? Ya kan? Kompensasi terbagi atas 2. Ya kan? Kompensasi langsung sama kompensasi tidak langsung. Oke, siapa yang tahu kompensasi langsung bentuknya kayak apa saja? Kompensasi langsung itu ada gaji dan upah. Kalau kompensasi tidak langsung itu ada asuransi. Oke, that's it. Itu contoh dari kompensasi langsung sama kompensasi tidak langsung. Oke, materi minggu lalu masih aman ya? Ya. Sekarang kita masuk ke materi minggu ini. Etika, relasi karyawan, perlakuan adil di tempat kerja. Untuk materi hari ini, kita memiliki 4 capaian pembelajaran. Pertama, memahami dasar etika dan perilaku adil. Yang kedua, memahami alat-alat manajemen sumber daya manusia untuk etika. Ketiga, memahami pengelolaan disiplin. Serta yang terakhir, memahami pengelolaan relasi karyawan. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Konsep etika kerja. Etika kerja itu apa? Etika mengenai seperangkat prinsip, norma, dan nilai yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang di lingkungan kerja. Kalau satu orang antara adik-adik, satu saja deh angkat tangan. Menurut adik-adik etika itu apa? Di luar dari definisi yang ada. Ada yang bisa? Silakan, Astrid. Menurut saya etika tuh kayak cara kita berpikir atau pola perilaku kita di kehidupan saya. Oke, itu masih bisa disebut dengan etika. Sekarang masuk ke bagian elemen fundamental mengenai etika kerja. Yang pertama, ada nilai-nilai moral dalam kerja. Hal ini mencakup apa? Kejujuran, integritas, tanggung jawab dalam kegiatan kerja. Oke. Next, kedua, standar perilaku profesional. Aturan dan norma yang mengatur interaksi dalam lingkungan kerja. Kalau kita semua kerja, kalau tidak ada aturan berarti kerja kan jadi berantakan. Tidak tahu bikin apa yang harus dilakukan. Kayak gitu. Next, prinsip pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan yang mempertimbangkan aspek moral dan juga etika. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa etika itu penting?
Etika penting karena ada beberapa alasan. Yang pertama, reputasi organisasi. Etika yang baik membangun citra positif perusahaan di mata publik. Contohnya, kalau perusahaan jujur, berarti pelanggan atau orang sekitar akan menilai perusahaan itu juga baik. Perusahaan citranya positif. Sebaliknya kayak gitu. Kalau misalnya reputasi atau etikanya buruk, berarti reputasi yang terbangun untuk perusahaan itu jadi buruk. Sama juga kayak dengan orang misalnya. Kayak orang misalnya sukanya mencuri, otomatis dia punya reputasi jadi buruk dari dia punya etika. Kayak gitu. Next, kepercayaan stakeholder. Praktik etis meningkatkan kepercayaan dari investor, pelanggan, dan masyarakat. Di mana-mana kalau ada etika yang baik, otomatis orang makin percaya. Contohnya, kalau misalnya etika satu orang ini dia jujur, berarti orang yang mau kasih dia pekerjaan akan lebih rasa percaya ke dia. Oh ya, saya kasih pekerjaan ke anak ini misalnya, dia akan kerja sesuai apa yang harus dilakukan. Dia kasih dana, otomatis dana itu terpakai itu semuanya terbuka gitu, transparan. Begitu. Selanjutnya, iklim kerja. Etika menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Serta yang terakhir, mitigasi risiko. Mencegah masalah hukum dan kerugian finansial akibat perilaku tidak etis. Kalau kata misalnya masuk mengenai etika kerja, tidak terlepas dari yang disebut dengan keadilan organisasional. Keadilan organisasional terbagi atas 3. Keadilan distributif, keadilan prosedural, dan juga keadilan interaksional. Keadilan distributif itu apa? Adalah keadilan yang berkaitan dengan pembagian resource, reward yang adil, meliputi gaji, bonus, promosi. Semua orang dalam pekerjaan pasti begitu. Misalnya saja adik-adik di mahasiswa, kasih tugas yang sama, pekerjaan yang sama, kerja sama-sama, kumpul waktu yang sama, ingin nilainya sama atau sen? Atau tidak? Inginnya yang sama. Kalau dosen kasih yang sama, maka itu perlakuannya adil. Tapi kalau misalnya dosen kasih nilai ternyata beda, perlakuan tidak adil, berarti mahasiswa akan senang atau bagaimana? Tidak kan? Seperti itu. Next, keadilan prosedural berkaitan dengan pengambilan proses keputusan mencakup evaluasi kinerja dan juga sistem penilaian. Serta yang terakhir, keadilan interaksional. Keadilan ini berkaitan dengan kualitas perlakuan interpersonal dalam organisasi, meliputi komunikasi, penghargaan terhadap harga diri. Oke, sampai di bagian sini. Ada yang mau bertanya? Silakan, Rangga. Untuk pertanyaan di sini tentang budaya etika, gimana sih Pak caranya untuk perusahaan bisa bangun budaya etika yang kuat tanpa misalnya itu memaksa ke karyawan? Oke, pertanyaannya yang baik ya. Kadang etika tuh sudah diterapkan kalau misalnya dari atas itu tidak menunjukkan etika yang baik dulu. Contohnya gini, bagaimana kita mau berlakukan adil kalau misalnya atasan itu kayak misalnya perlakukan etika yang tidak bagus, datang telat, tidak jujur, kalau misalnya katong kerja harap gampang misalnya. Nah, hal seperti itu bikin etika susah diterapkan. Jadi cara untuk menerapkannya lebih gampang dimulai dari atas dulu. Atasan memberikan contoh yang baik, bawahan akan ikut sendirinya. Lama-lama dari hal ini dia menjadi pola dalam perusahaan. Terus jadi menjadi budaya, jadi kebiasaan. Jadi tanpa harus dipaksa. Orang tidak akan merasa kepaksa kalau itu sudah menjadi suatu dari kebiasaan. Polanya seperti itu. Oke? Aman? Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Sekarang masuk ke materi yang kedua. Alat-alat manajemen sumber daya manusia untuk ketiga. Alatnya ketiga. Pertama, kode etik. Kedua, sistem pelaporan. Ketiga, pengembangan, program pengembangan. Yang pertama, kode etik. Dokumen formal yang mengatur dan standar perilaku berisi panduan praktis untuk situasi etis. Kedua, sistem pelaporan. Mekanisme untuk melaporkan pelanggaran etika yang ditujukan untuk menjamin kerahasiaan dan perlindungan pelapor. Yang kedua agak penting, soalnya karena kebanyakan orang tidak berani lapor karena takut orang yang dilapor tahu. Kalau dilapor tahu, jadi masalah. Makanya di sini penting untuk sistem pelaporan yang menjaga kerahasiaan pelapor. Next, ketiga, program pengembangan. Pelatihan reguler tentang etika seperti workshop dan juga penanganan dilema etis. Berkaitan dengan yang tadi, alat manajemen sumber daya manusia untuk etika, ada juga implementasi perilaku adil. Implementasinya ini melalui apa? Yang pertama, bisa kebijakan anti diskriminasi,
manajemen keberagaman, dan juga sistem penghargaan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan melihat mengenai manajemen disiplin. Dalam manajemen disiplin, ada yang disebut dengan sistem disiplin progresif. Berarti dia meningkat. Yang pertama, ada dari peringatan verbal dulu. Peringatan verbal berarti diskusi informasi tentang masalah kinerja, serta pencatatan hasil diskusi untuk dokumentasi. Selanjutnya, sudah masuk ke yang lebih tinggi, peringatan tertulis, yaitu dokumen formal, pelanggaran, serta penetapan target perbaikan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, maka akan masuk ke bagian ketiga, konsekuensi final, penerapan sanksi sesuai tingkat pelanggaran ataupun prosedur PHK sesuai aturan. Berkaitan dengan yang tadi juga, ada disebut dengan pendekatan konstruktif dalam manajemen. Pendekatan konstruktifnya itu apa-apa saja, ada konseling, coaching, dan juga pengembangan. Untuk lebih lanjut, adik-adik bisa cari tahu juga di internet. Oke? Kita masuk ke bagian materi relasi karyawan. Apa itu relasi? Relasi merujuk pada hubungan antar perusahaan dengan karyawan serta hubungan antar karyawan itu sendiri dalam suatu organisasi atau tempat kerja. Relasi ini melibatkan berbagai aspek termasuk komunikasi, interaksi, serta kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga hubungan yang baik antar manajemen dan juga karyawan. Contoh gampangnya, misalnya adik-adik di tempat kuliah, hubungan antar sesama berarti adik-adik dengan adik-adik punya teman, ya kan? Kalau manajemen, contohnya adik-adik punya hubungan dengan dosen yang mengajar, ataupun dengan ketua jurusan, ataupun dengan wakil dekan, ataupun dengan dekan. Itu contohnya. Kalau misalnya dalam lingkup mahasiswa. Nah, relasi itu penting apa? Hubungan karyawan dan manajemen merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Selanjutnya, membangun hubungan kerja yang sehat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam dunia berkarir. Selanjutnya, bagaimana cara untuk meningkatkan relasi karyawan? Yang pertama, dari yang paling atas bisa lihat, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga kondusif. Kalau lingkungan positif, kondusif, otomatis relasi enak, aman bagi semua orang. Kedua, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Semua orang dalam suatu organisasi ataupun tim di saat ingin membuat suatu keputusan, dia ingin juga dia dilibatkan. Minimal apa yang dia katakan itu bisa jadi bagaimana ya? Pertimbangan juga kepada keputusan. Jadi bukan berarti dia ada, tapi dianggap tidak ada seperti itu. Next, ketiga, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Serta yang terakhir, mendengarkan keluhan karyawan dan memberikan solusi yang tepat. Masuk ke bagian relasi, relasi akan berkaitan dengan juga manajemen konflik. Tahapannya berbagi atas 3. Yang pertama, identifikasi masalah, analisis sumber konflik, serta pemahaman perspektif pihak terkait. Kalau ada yang bermasalah 2 orang, libatkan dua-dua itu di saat pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah. Dengarkan dari pihak A dan juga pihak B, supaya dua-dua merasakan keadilan. Selanjutnya, strategi solusi, proses negosiasi antar pihak serta mediasi oleh pihak netral. Tujuannya apa? Supaya keputusan yang diberikan itu bersifat objektif, bukan subjektif. Kalau dia netral, berarti dia tidak memihak A, tidak juga memihak B. Dia hanya ingin keputusan yang benar sesuai apa yang terjadi. Selanjutnya, pencegahan, sistem peringatan dini dan juga program pencegahan konflik. Sampai di sini semua masih fokus? Masih semangat? Oke, lanjut ke bagian yang hampir terakhir dari materi hari ini. Best practice untuk etika, relasi, dan juga keadilan. Yang pertama, konsisten. Kenapa konsisten? Penerapan aturan secara konsisten dan standar yang sama untuk semua level. Konsisten dalam artian ini, jangan memandang aturan atau etika atau misalnya relasi dan keadilan hanya berlaku untuk satu pihak tertentu. Dia hajar semua, baik karyawan, manajemen, ataupun siapapun di dalam perusahaan. Itu disebut dengan konsisten. Kedua, transparan. Keterbukaan dalam komunikasi dan akses informasi yang merata.
Dalam artian di saat ada informasi mengenai promosi, ada misalnya kesempatan untuk promosi, berikan informasi dan juga kesempatan itu kepada semua orang. Jangan hanya karena untuk memberikan kepada orang yang kita kenal sudah. Itu. Oke? Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan, evaluasi regular program dan update kebijakan sesuai kebutuhan, serta yang terakhir kepemimpinan, teladan dari manajemen serta komitmen pada etika dan keadilan. Oke, materi hari ini selesai sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Pertanyaan saya itu, mengapa relasi yang sehat antara atasan dan bawahan dianggap krusial dalam manajemen SDM? Oke, pertanyaan baik. Mungkin ada dari teman-teman yang mungkin mau jawab pertanyaan dari teman. Silakan. Mengapa relasi yang sehat antara atasan dan bawahan itu dianggap penting? Karena tanpa relasi yang sehat, karyawan cenderung enggan mau terbuka, kerja pun menjadi kaku dan suasana kerja bisa penuh dengan tekanan. Kalau hubungannya sehat, baik, maka kerja tim lebih lancar dan masalah bisa cepat diselesaikan tanpa drama. Oke. Jawaban yang diberikan sudah baik. Di sini saya hanya menambahkan saja kenapa dia penting untuk relasi antara karyawan dan juga manajemen, bahkan juga termasuk karyawan dan juga karyawan. Di saat relasinya baik, berarti kondisi psikologis seseorang akan baik. Anggapnya gini, di saat seseorang tidak ada masalah, otomatis di saat dia pergi kerja, aman, tenang. Dia tidak harus memikirkan, oh ya sebentar nanti ada masalah dengan si ini, atau masalah dengan atasan ini, atau nanti sebentar akan dimarahi dengan atasan ini. Tidak ada. Di saat hal itu terjadi, psikologis nyaman. Psikologis aman berarti dia bisa kerja lebih baik. Dia bisa lebih produktif. Apa yang dia mau kerjakan, dia bisa atur dengan lebih baik. Kondisi pekerjaan pun jadi lebih enak. Di saat kondisi lebih enak, ada kepuasan kerja, ada komitmen karena tempat kerjanya enak, berarti kinerja meningkat. Makanya hal ini, hubungan antara relasi karyawan dan juga manajemen, itu dia penting bagi perusahaan. Oke, untuk menutup pertemuan kita di hari ini, ada tugas yang mungkin adik-adik mahasiswa akan bisa kerjakan berkaitan dengan tugas kelompok. Tugasnya adalah pelajari kasus berikut serta buatlah analisis mengenai penyebab serta tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah etika atau perlakuan yang terjadi. Di samping adik-adik membahas mengenai penyebab sama tindakannya, kaitkan juga dengan teori ataupun jurnal yang berkaitan dengan jawaban yang adik-adik punya kelompok berikan. Oke, kelompoknya nanti dibagi menjadi 2. Untuk studi kasusnya ada 2, ada kasus mengenai kasus Swiss terkait komputer, serta studi kasus yang kedua mengenai kasus IC dilema buruh perempuan di Indonesia. Untuk beritanya, nanti adik-adik bisa klik saja di bagian link, akan muncul beritanya untuk menjadi sumber referensi. Ada yang mau bertanya berkaitan dengan tugas? Saya Pak. Ya, silakan. Itu nanti untuk tugasnya itu kumpulnya kapan dan nanti di mana? Ya, untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkannya nanti melalui link Google Drive saja untuk di bagian laporannya, serta nanti di minggu depan nanti untuk hasilnya akan dilakukan untuk presentasi. Oke? Siap. Oke, yang terakhir, misalnya adik-adik mau nonton untuk video pembelajaran untuk materi yang ini, adik-adik juga bisa akses link yang ada. Itu nanti ada video pembelajaran yang ada bisa nonton. Sekian untuk kelas hari ini. Karena kita memulai dengan doa, berarti penutup juga dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Oke, doa selesai. Sekian pertemuan hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Oke, selamat siang menjelang sore hari. Ya, sama-sama. Sekian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hotu Messi.